Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung daripada bulan Ramadan, tepatnya di hari ke-28, yang mana insya Allah tinggal 2 atau 3 hari lagi kita akan menemui yaitu hari raya fitrah atau hari raya puasa bagi orang Banjar ya. Nah, oleh karena itu menjelang akhir daripada Ramadan, maka biasanya umat Islam di mana-mana yang mereka persiapkan adalah membayar zakat fitrah ya. Nah, adapun mengenai hukum membayar zakat fitrah ini ada 5 macam hukumnya. Yang pertama, hukum membayar fitrah ini ada hukumnya itu waktu jawaz, waktu boleh. Apabila waktu boleh membayar zakat fitrah ini, nah di antara guru-guru kita menyampaikan bahwa di hari pertama bulan Ramadan itu sudah boleh membayar zakat fitrah, boleh ya. Bahkan di antara guru-guru kita itu ujar sidin kalau inyak hawa membayar di bulan Ramadan itu bagus juga. Ujar sidin kenapa? Karena balas yang kita kasihkan ke orang yang menerima tuh pasti tambahkan sidin gasan bulan puasa ya Allah. Nah, pas misalnya gurunya yang diantari balas fitrah habis balas ya ada tambah fitrah tambah sakit sidin tambahkan biasa sidin sahur biasa berbuka puasa banyak benar berkahnya ya. Nah, jadi itu boleh sudah bayar fitrah dari hari pertama Ramadan ya. Nah, ada pun hukum yang kedua yaitu waktu wajib. Nah, apabila waktu wajib berfitrah tadi yaitu mulai malam hari raya. Seumpama hari raya hari Senin ya Allah, mungkin Selasa atau mungkin kalau lah. Nah, seumpama hari Senin hari raya, nah malam Senin itu itu mulai batas wajib berfitrah. Adapun waktu yang afdal wajib ya kalau hukumnya tapi pahalanya konal lebih besar lagi apabila itu habis subuh sebelum sholat, itu waktu yang afdal. Artinya banyak pahalanya. Cuman yang banyak pahala yang afdal tadi bisa mengkhawatirkan. Seumpama Ustadz Tahir hendak berfitrah lawan Ustadz Haji di pagi hari raya, pas Ustadz Tahir mata Ustadz Hadinya sudah bermusyawarah. Nah, ini namanya ya Allah. Nah, jadi lebih aman kita di malam hari raya. Nah, kalau di tempat kita di sini rata-rata dimulai akhir Ramadan habis zuhur ya kan. Nah, itu tadi waktu pertama waktu jawaz waktu boleh, yaitu dari awal Ramadan sudah boleh berfitrah. Yang kedua waktu wajib yaitu di malam hari raya. Adapun yang ketiga waktu afdal artinya banyak pahalanya itu habis subuh sebelum sholat id dilaksanakan. Nah, adapun yang keempat yaitu waktu makruh. Makruh hukumnya antar fitrahnya tapi tetap hukumnya itu wajib, cuma melaksanakan makruh di waktu apa? Yaitu berfitrah sesudah sholat id. Nah, tundang-tuntungan orang sembahyang id bubar dan pada musola dari masjid hanya berfitrah tak tahu hingga pagi kada tahu. Nah, jadi antar fitrahnya itu setelah sholat itu hukumnya makruh. Hukum pelaksanaannya tapi hukum berfitrah tetap hukumnya wajib lawannya tadi. Ini bagi yang ada yang mampu ya kan. Nah, adapun yang kelima hukumnya itu haram, yaitu berfitrah di hari kedua daripada bulan Syawal. Nah, hukum berfitrahnya tetap wajib, tapi hukum menyerahkan di hari kedua tentang hukumnya haram. Nah, artinya ada dosa yang kita tahu ya kan. Nah, jadi ini diantara hukum yang perlu kita ketahui dahulu, waktu boleh, waktu wajib, waktu afdal,
jadi kita menghadap ke ikhtiar yang lebih nyamannya ya kan nama antar dahulu daripada kita luput ya Allah. Nah itu keutamaan orang yang berfitrah itu sangatlah banyak keutamaannya. Nah, tapi perlu kita ketahui ulang ya Allah. Nah, di tempat kita ini ya Allah, di mana-mana ada yang berfitrah pakai duit, ada yang pakai beras, boleh gak berfitrah pakai duit. Nah, ada imam yang memuliakan itu Imam Abu Hanifah. Memang asal hukum berfitrah itu adalah dengan makanan pokok yang ada di kampung itu. Kita di Indonesia makanan pokok kita beras, maka kita berfitrah pakai beras. Namun Imam Abu Hanifah memuliakan berfitrah itu memakai duit. Lalu ulama-ulama kita, guru kita berbeda pendapat, dan mereka berbeda pendapat ini sesuai ilmu yang mereka pelajari ya kan. Dari ini kitab ini begini ya kan, perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan kalau bertaklid mengikut kepada Imam Abu Hanifah berfitrah pakai duit, maka nilai duitnya itu lebih tinggi sesuai ukuran Imam Abu Hanifah. Ada juga di antara ulama kita yang mengatakan cukup bertaklidnya mengikut Imam Abu Hanifah memudahkan pakai duit, namun nilai duitnya tetap dengan timbangan mazhab Syafi'i. Ini yang kita pakai di tempat kita. Jadi perbedaan pendapat itu menjadi rahmat bagi kita. Yang penting ulama kita mereka berbeda pendapat, masing-masing punya pegangan, punya dalil, punya dasar. Ya ada asal-asalan dulu kita. Nah di tempat kita sini memakai duit bertaklid dengan Imam Abu Hanifah, namun nilai tetap kita mengumpati apa yang sudah dikeluarkan dari Basnas. Ya kan? Ada yang harga satu soknya 60.000, ada yang 50, ada yang berapa itu. Nah itu terserah kita ya kan. Nah ada yang boleh kan. Jadi kita mengumpati yang aturan yang ada yang sudah kita laksanakan. Jadi biar gak ada bingung lagi kayak apa di mana. Nah kalau saya biar datang ke langgar, biar berfitrah atau datang ke masjid, lihat nilai yang ada, biar nomor berapa memilih, 1, nomor 2 atau nomor 3 ya lah. Nah, cukup biar dinyatakan bertaklid mengikut Imam Abu Hanifah. Sudah selesai aja. Sengaja aku mengeluarkan zakat fitrah diriku ya lah. Nah itu tadi yang perlu kita ketahui. Nah adapun orang nambah fitrah ini keutamaannya yaitu diantaranya ujar Rasulullah SAW, barang siapa menyerahkan sedekah fitrah itu mendapat 10 macam yang didapat orang nambah fitrah tadi. Yang pertama, orang nambah fitrah itu mensucikan, membersihkan jasadnya daripada dosa. Nah, kita ini kan pada taat tegawi dosa ya Allah, sengaja ada sengaja. Nah dengan wasilah kita belajar fitrah tadi, Allah bersihkan dosa-dosa kita pada anggota tubuh kita. Orang yang berfitrah tadi Allah merdekakan daripada api neraka. Ini yang kita harapkannya merdeka daripada api neraka. Kada nyaman-nyaman lihat masuk neraka, kada nyaman-nyaman. Yang ketiga, yasiru shaumuhu maqbulan, puasa yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah. Kadang ujar Nabi, puasa kita itu di antara langit dan bumi, artinya belum sempurna lagi diterima oleh Allah terkecuali dengan bayar zakat fitrah. Nah jadi fitrah itu menjadi wasilah puasa yang kita kerjakan di bulan Ramadan diterima oleh Allah. Yang keempat, yaitu yastajibul jannah, menyebabkan wajibnya kita masuk ke dalam surga. Neraka lepas, surga dapat. Alhamdulillah.
ini keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Rasulullah. Yang kelima, yakhruju min qabrihi aminan, begitu dibangkit dari kubur di ketika hari kiamat terjadi itu inya mendapatkan keamanan. Apa keamanan orang mati bangkit di kubur ya? Yaitu inya berpakaian di padang mahsyar kada kapanasan naung ya lah. Dan yang keenam, Allah menerima apa-apa yang dikerjakannya daripada kebaikan-kebaikan dalam setahunan. Nah, setahunan yang kita gawi sebelumnya itu Allah terima dengan sebab wasilah bayar zakat fitrah. Yang ketujuh, wajib baginya syafaatku di hari kiamat, ujar Rasulullah. Nah, kita di akhirat mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedelapan, yamurru 'ala as-sirati al-barqil khatib, menyeberang jembatan yang bernama Shiratal Mustaqim, bagaikan kilat menyambar langsung kita masuk ke dalam surga insyaallah. Yang kesembilan, timbangannya itu dimanamakan nang baik-baik dimanamakan daripada nang kada baik. Karena di akhirat itu kan ditimbang tuh amal ibadah kita baik, banyak nang baik, banyak nang buruk kan. Nah, seumpama banyak keburukan yang kita lakukan, maka dengan bayar fitrah tadi Allah menamakan timbangan nang baik tadi. Dan yang ke-10, Allah hapus namanya daripada rombongan orang yang celaka. Nah, jadi kita menjadi orang yang beruntung itu diantara keutamaan bayar zakat fitrah. Maka oleh karena itu, walaupun yang Allah bayar fitrah itu bagi orang yang ada kelebihan pemakan di malam hari raya, jangan sampai kita tuh kada kau berfitrah mun kau mau usahakan, karena keutamaannya di luar biasa. Biasanya pernah terjadi kepada Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman ini sugihnya luar biasa, sugihnya luar biasa. Nah, kesugihan Sayyidina Utsman itu sampai saat ini masih ada asin sini di Madinah itu ada hotel Utsman. Artinya itu peninggalan beliau sampai sekarang masih ada. Saking sugihnya beliau. Nah, lalu Sayyidina Utsman ini pernah beliau kelupaan mengeluarkan zakat fitrah sebelum sholat Id. Kada keingatan. Nah, cuman kada keingatan sahabat ini bisa menjadi hukum, menjadi penyemangat bagi kita ya Allah, menjadi penyemangat bagi kita jangan sampai kita kelupaan. Jadi Allah hendak menyediakan hukum itulah keluar hadis Nabi dengan sebab sahabat. Apa kisahnya? Jadi Sayyidina Utsman ini kada keingatan mengeluarkan zakat fitrah sebelum sholat Id. Nah, sini merasa rugi, benar merasa rugi. Padahal sahabat zakat fitrah ya Allah bagi orang yang sugih itu pada ada apa-apanya nilainya tuh, tapi di sisi Allah besarnya luar biasa. Lalu Sidin memerdekakan seorang budak hamba sahaya. Memerdekakan budak itu mungkin kalau sekarang 40 jutaan satu orang, 40 juta bu. Kita sekarang paling larang beras fitrah 60, ini 40 juta seumpama nih berapa kaliannya. Nah, lalu datang kepada Rasulullah SAW. Sayyidina Umar ini berkisah bahwa kelupaan membayar zakat fitrah sebelum sholat Id, maka dengan sebab lupa tadi ulun wahai Rasulullah memerdekakan seorang budak atau hamba sahaya. Apa jawaban Rasulullah? Wahai Utsman, seandainya engkau memerdekakan 100 orang daripada budak atau hamba sahaya sehingga kada menyamai pahala bayar zakat fitrah sebelum sholat Id. 100 bu kali 40 juta berapa? 4.000 juta seumpama bayar zakat fitrah. Membagi orang berbagi kada sama dengan pahala zakat fitrah satu sok ya kan. Satu sok itu 4 mudun nabawi ya kan. Kalau pakai liter 3 liter lebih berapa? Jadi orang sekali susu ya kan.
Jadi memberbitarah itu mengkawal boleh pakai beras, jangan mempas baik lebih daripada kurang sayang. Karena satu biji beras itu pahalanya konon, apalagi sampai selitar lebihnya ya. Nah itu diantara keutamaan orang yang mengeluarkan zakat fitrah, ya kan? Nah, jadi itu diantara yang kita siapkan bagi nabal berfitrah. Nah itu diantara keutamaannya. Cuman perlu kita ketahui bahwa keutamaan fadilah daripada ibadah yang kita lakukan itu adalah motivasi dasar kita, penyemangat dasar kita. Namun tetap ketika kita mengeluarkan atau mengerjakan sesuatu itu, niatkanlah menjalankan